Shalom saudara, apa kabar? Kembali kita berjumpa, kembali kita siap diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada, percayalah, tangan kuasa Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Kita dilindungi, kita dijaga, kita diproteksi, karena Tuhan sangat baik buat kita. Amin. Siap diberkati? Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kesempatan kau berikan kepada kami untuk kami boleh menikmati firman-Mu. Sampaikan isi hatimu, taruhan perkataanmu di atas 10 bibir hamba-Mu, sehingga sungguh Tuhan hari ini Tuhan kemerdekaan ada menyertai setiap kami. Kalau kemerdekaan ada menyertai setiap kami Bapak, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Sampaikan isi hatimu, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Mari buka bersama dengan saya Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat 30. Satu ayat. Yohanes 5 ayat 30. Sudah sampai di sana semuanya, amin? Kita baca sama-sama. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Luar biasa. Siapa? Yesus berkata seperti itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Luar biasa, saudara. Inilah Yesus yang luar biasa, yang jadi panutan buat setiap kita. Kita belajar di sana. Yesus ngomong, Yesus bicara, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau memang Dia tidak punya kemampuan, kalau kita memang tidak punya kemampuan, itu mungkin bisa terjadi. Tapi kalau kita punya power, kita punya kemampuan, tetapi kita tidak melakukan, kita cuma taat atas perintah, itu sukar dan buah karma. Tapi Yesus luar biasa. Dia membuktikannya buat setiap kita. Dia mengajar kepada setiap kita. Saudara, kapan pertama kali? Waktu di dalam Yohanes 2, perjamuan kawin di Kana. Ibu Maria berkata, mereka kehabisan anggur saat mereka diundang pesta. Tapi anggur habis. Mereka kehabisan anggur. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus berkata, Ibu, waktuku belum tiba. Itu yang terjadi, waktuku belum tiba. Ibu Yesus mungkin tahu, Yesus mampu. Ibu Yesus pun tidak tahu bagaimana caranya. Dan Yesus memang Dia datang ke dunia untuk menyatakan segala sesuatu bagaimana Tuhan luar biasanya. Tapi Dia juga belum tahu kapan startnya. Ini yang terjadi. Dia tidak mau mendahului. Dia berkata, Bu, waktuku belum tiba. Aku tidak bisa sewenang-wenang menggunakan segala sesuatu untuk melakukannya. Tapi aku tunggu perintah daripada Allah. Aku tunggu perintah daripada Bapa. Itu yang terjadi. Dan satu lagi saudara, kita diam dari Markus 5 ayat 25. Ini mengenai perempuan pendarahan. Lihat, di 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Perempuan pendarahan 12 tahun. Oke? Lihat, kita lompat ke ayat 30. Kita lihat lompat ke ayat 30. Apa ayat 30? Dan ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu Ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Orang ini yang luar biasa. Artinya apa? Keberadaan Yesus sebagai alat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dia tidak bisa menyatakan segala sesuatu kalau surga, kalau Bapa tidak memerintahkan. Bahkan di sini kita melihat Yesus sendiri tidak tahu, tapi Bapa mau perempuan itu disembuhkan. Dan tenaga keluar melalui Tuhan Yesus menjamah perempuan itu dan perempuan itu lahir. Saudara, artinya apa? Keberadaan setiap kita itu sesungguhnya kita itu siapa? Kita itu siapa? Judul khotbah saya pada hari ini, siapa kita di hadapan Tuhan? Apa saudara? Siapa kita di hadapan Tuhan? Ingat, Yesus aja sadar Dia tidak bawa diri Dia sendiri, tapi Dia ada membawa nama Tuhan. Dia ada perwakilan daripada Tuhan. Itu yang terjadi. Dia menahan kuasanya dengan kehendak daripada Bapa. Bapa mau atau tidak? Kalau Bapa mau. Kalau Bapa tidak mau, Dia tidak pernah akan bisa masuk ke sana. Beda. Yesus diberikan kuasa dan Dia sadar siapa Dia di hadapan Tuhan. Saudara, siapa kita? Saat kita diberi kuasa, apa yang terjadi? Beda kita dengan Tuhan. Lukas 9
Lukas 9 ayat 54. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau?" Luar biasa. "Apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ini luar biasa. Ini terjadi, saudara, terjadi begini. Waktu Tuhan Yesus mau ke Yerusalem, saatnya akan tiba, dia menderita, dia disalibkan, dan dia mati, dia harus pergi ke Yerusalem, dan dia harus melewati rombongan, harus melewati itu namanya Samaria. Dan orang-orang Samaria menolak untuk mereka masuk. Ini yang terjadi, mereka nolak. Yakobus dan Yohanes marah di sana dan berkata, "Tuhan, kami." Ketika dua orang murid Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api?" Luar biasa, saudara. Kenapa dia bisa seperti itu? Seolah-olah dia mensejajarkan diri dengan Yesus. Apakah kami mau turunkan api, perintahkan api dari surga, bakar mereka, bunuh mereka? Saudara, kenapa semuanya ini terjadi? Tidak lepas daripada ayat pertama. Waktu Lukas 9 ayat pertama. Ayat pertamanya, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Mereka tuh diutus 12 ke pasangan untuk pergi menginjil. Jangan bawa apa-apa, jangan bawa ini, jangan begitu. Dan mereka melihat kuasa Tuhan luar biasa, nyata, luar biasa. Dan mereka berpikir, aku juga bisa. Yesus menyembuhkan, Yesus usir setan. Kami juga bisa ngusir setan, kami juga bisa menyembuhkan. Ini yang menjadi dasar. Baru tahu sedikit, baru dikasih seberapa persen aja. Jadi begitu ada problem dan masalah, langsung mensejajarkan diri dengan Yesus. Yesus, maukah kami perintahkan api turun dari kita, bunuh mereka? Mereka diomelin. Saudara, inilah kita harus sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita dipercayakan ada otoritas, ada kuasa, kalau kita dipercayakan berkata-kata dengan penuh hikmat, kalau kita bisa dipercayakan dengan puji-pujian, kalau kita dipercayakan Tuhan dengan talenta-talenta dan karunia-karunia yang luar biasa, kita harus sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Jangan karena kita sudah memiliki segala sesuatu, kemudian kita memakainya dengan sembarangan tanpa kita konfirmasi, tanpa kita datang kepada Tuhan, tanpa kita menunggu perintah daripada Tuhan. Seolah-olah itu menjadi hak milik kita. Kalau kau kaya, hati-hati. Itu berkat yang Tuhan titip buat saudara, dan itu bukan untuk saudara semata-mata. Tanya sama Tuhan. Ada amin. Apapun yang kita miliki saat ini, ingat, sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Semuanya adalah titipan, semuanya ada rencana, semua ada tanggung jawab. Ingat, 5, 2, 1. Yang 5 bukan dihabisin buat dia foya-foya. Yang 2 bukan dihabisin foya-foya. Yang 1 juga bukan untuk dia. Tapi semuanya ada tanggung jawab yang mereka harus selesaikan di hadapan Tuhan. Amin. Ibu pertanyaan berkata gini, "Pak, kayaknya susah ya Pak untuk kita bisa seperti itu. Kayaknya susah ya Pak. Seringkali cenderung kita Pak, apa yang ada, yang kita miliki, cenderung kita manfaatkan untuk kepentingan kita sendiri. Kadangkala kita untuk sabar, untuk mengerti, untuk tahu apa yang Tuhan inginkan dengan apa yang sudah ada dalam tangan kita, kayaknya agak sedikit susah. Saudara, jangan putus asa. Kalau Tuhan memberikan contoh seperti itu, dan Dia juga akan memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Untuk apa? Untuk kita mampu menghadapinya. Amin. Contohnya 1 Samuel 26 ayat 9 sampai dengan 11. Saya bacakan buat saudara. Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Saudara, saya potong dulu sebentar. Ini peristiwa di mana Saul terus mengejar-ngejar Daud seperti penjahat untuk dibunuh. Selalu saat Daud diurapi usia 17 tahun jadi raja gantikan Saul. Dan dia tidak terus langsung naik tahta. Dan selama 13 tahun dia dikejar-kejar seperti penjahat oleh Saul. Dan Tuhan mengizinkan sepertinya
untuk dibunuh. Sepertinya 2 kali Daud bisa membunuh Saul. Dan ini yang kedua kali. Saat Abisai berkata, bos, perintahkan sekali tancap mati, tidak perlu ulang 2 kali, pasti mati. Bos, ini yang kerok, ini yang gara-gara 13 tahun kita diuber-uber seperti penjahat. Kita tidak pernah tahu salahnya apa, tapi dia terus mengejar untuk membunuh kita. Bos, hari ini Abisai berkata, perintahkan selesai penderitaan kita, selesai pelarian kita. Hari ini kita selesaikan masalah kita. Perintahkan, aku bunuh Saul. Itu kronologinya. Dan apa kata Daud? Lihat 9. Tapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Dia sadar siapa dia di hadapan Tuhan. Saul diperintahkan, Saul jadi raja, Tuhan yang pilih. Aku jadi raja, Daud jadi raja, Tuhan yang pilih. Dan aku tidak mau membunuh si Saul, kecuali kalau Tuhan yang bunuh. Karena aku tidak punya hak untuk membunuh Saul. Itu haknya Tuhan. Luar biasa. Daud berkata apa? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Saudara, dia sadar siapa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan belum membuat dia lengser, dia sabar. Kalau Tuhan belum membuat dia mati, dia akan tunggu. Kalau Tuhan belum mengangkat dia, dia akan sabar. Dia tidak akan memaksakan kehendaknya. Saudara, ini yang luar biasa. Daud tidak pernah mau memaksakan kehendaknya. Dan dia tunggu waktu daripada Tuhan karena dia sadar siapa dia di hadapan Tuhan. Saya teringat, saudara, ada teman saya, kita sama-sama pebisnis. Dia masih tetap bisnis. Saya sudah pensiun. Saya jadi hamba Tuhan. Suatu saat dalam keadaan pandemi seperti ini, dia datang dan berkata, ini keadaan seperti ini, apa yang aku harus lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Toko pada tutup, pegawai pada di PHK, pabrik pada tutup semua. Jangan kata perusahaan yang kecil menengah, perusahaan besar pun tutup. Apa yang harus kita lakukan? Dia tanya sama saya dan saya berkata, ya kamu maunya apa? Ya saya mau punya usaha. Saya mau berbuat sesuatu. Terus saya bilang, kamu punya modal berapa? Saya punya sisa modal 500 juta. Terus apa yang harus saya lakukan? Langsung saya berkata kepada dia, kamu doa dulu lah. Kamu tanya Tuhan. Jangan gerasa-gerusu. Jangan terburu-buru. Tenang. Dia jawab sama saya, tenang-tenang bagaimana? Itu 500 juta. Kalau didiemin terus, habis. Memang keadaan seperti ini. Tapi kita harus do something. Kita nggak bisa diam aja. Nanti habis. Langsung saya berkata, ya kalau Tuhan belum berbicara, kalau Tuhan belum mengarahkan, udah diam aja. Enak aja diam-diam kayak orang, ya macam-macam lah dia ngomong. Ya terserah kamu. Saudara, mungkin dia agak sedikit sinis berkata, dasar pendeta. Bisa aja cuma doa. Ya. Yang terjadi, setengah tahun kemudian, dia kembali datang kepada saya. Dan dia berkata, kali ini aku benar-benar habis. Modalku tinggal 50 juta. Hah? Setengah tahun 500 juta, tinggal 50 juta. Iya,
Lah kau buang kemana tuh uang? Saya memang tidak dengar kamu ngomong. Saya invest, saya usaha. Pokoknya yang kira-kira seperti ini saya kerjakan. Yang main saham, yang main yang ya, pokoknya adalah yang dimana nilai bunganya tuh besar. High risk, high return, dia lupa itu. Dan tidak lebih dari setengah tahun. Bukan dia dapat bunganya, biang semuanya kena. Saya bilang sama dia, kan saya sudah bilang, kenapa kamu tidak diam saja? Tapi bagaimana mungkin? Diam juga habis. Beda. Langsung saya jabarkan sama dia. Ingat, kalau Tuhan tidak buka jalan, jangan buka jalan sendiri. Gak ada yang bisa ngebuka. Kalau Tuhan sudah tutup, gak ada yang bisa membuka. Jadi kalau Tuhan diam, udah diam aja, habis. Tapi nanti kan habis juga. Beda. Kamu habis 500 juta. Tinggal 50 juta. Berapa lama? 6 bulan. Lihat. Kalau kamu diam aja, satu hari kamu ngabisin 200 ribu. Satu hari 200 ribu. Seminggu 1,4. Anggap 1,5 juta. Seminggu. Sebulan 4 kali 1,5 juta. 6 juta. Sebulan 6 juta. Setahun 72 juta. Anggap aja setahun kamu habisin karena kamu nganggur, diam aja 100 juta. Kalau kamu punya 500 juta, 5 tahun kamu nganggur, itu uang tidak habis-habis. Habisnya 5 tahun. Masa selama 5 tahun itu tidak ada terobosan-terobosan yang lain? Tidak untuk selamanya masalah ini. Tidak untuk selamanya. Pasti sekarang ini diam aja. Tenang, percaya. Dia berkata, bener juga ya. Gue capek-capek. Lari sini, lari sono. Alternatif ini, alternatif itu. Dan akhirnya gue dimakan. Gue dibodohin. Gue ditipu. Dan dalam waktu 6 bulan. 450 juta. Habis. Kita berkata, ya sudah. Mau diseselin gimana? Semua sudah terjadi. Saudara kasih Tuhan, siapapun kita di tempat ini, sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu problemmu, saya tidak tahu masalahmu. Semua orang menghadapi ini semua. Ya, jujur secara manusia kita ketar-ketir. Sampai kapan? Tapi kalau kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan, duduk diam di bawah kakinya. Kalau dia tidak berbicara, stop. Kalau dia tidak berbicara, diam. Mungkin buat orang dunia bodoh. Saudara, lebih baik habis 5 tahun kita makan daripada 6 bulan habis semuanya. Masa selama 5 tahun itu tidak pernah ada terobosan? Pasti ada waktunya. Oleh karena itu, siapapun kita yang dalam problem dan masalah, jangan terburu nafsu emosi. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dengar-dengar apa petunjuknya. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Firman-Mu mengingatkan pada setiap kami, siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya bendahara, kami hanya pengelola. Dan kalau kami kaya, kalau kami punya talenta, kalau kami punya modal, itu semua datang daripada-Mu. Dan kemana harus kami lakukan, dan apa yang harus kami lakukan, itu petunjuk daripada-Mu Bapak. Bukan hikmat kekuatan kami, sebagaimana Yesus mengajarkan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia punya kuasa, tapi dia membatasi kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kalau tempat yang maha tinggi, Allah Bapa tidak memerintahkan, dia juga diam tetap. Itu yang terjadi. Terima kasih Bapak. Berikan roh kesabaran. Berikan roh kepercayaan buat setiap kami jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam keadaan seperti ini untuk tetap tenang dan percaya. Terima kasih. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dukung mereka dengan kuasa darah-Mu. Berkati negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Saudara, semua jajaran sampai yang terendah. Dan roh perdamaian ada menyertai negara kami dan negeri dan dunia. Rusia dan Ukraina Tuhan, biar terjadi perdamaian, nama Tuhan dimuliakan. Orang-orang yang mau memancing di air yang keruh, yang suka akan terjadi peperangan hanya untuk kepentingan negaranya, kami tinggal patahkan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya rumah tangga
Kami percaya pemerintahan kami. Kami percaya kami yang berdoa. Doa orang benar, besar kuasanya. Kami diberkati. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian saudara firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.